Bayangkan sebuah hari di mana seluruh jagat raya tidak lagi berputar. Bumi hancur, langit terbelah, lautan mendidih, dan gunung-gunung beterbangan seperti kapas. Itulah hari ketika semua manusia, sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir, dikumpulkan di satu tempat yang sama. Hari itu bukan sehari dua hari, bukan pula sekadar 1000 tahun. Al-Quran menggambarkannya sebagai 50.000 tahun lamanya, suatu masa yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Di padang mahsyar, manusia berdiri telanjang kaki, tidak berpakaian, tidak membawa harta, tidak ada pangkat dan jabatan, kecuali amal yang mereka lakukan di dunia. Panas matahari begitu dekat, hanya sejengkal di atas kepala, membuat manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai kadar dosa masing-masing. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam hingga tidak mampu lagi bernapas. Ketakutan meliputi semua manusia. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat bersembunyi. Semua hanya menunggu keputusan Allah. Hari itu, seorang anak tidak mengenal orang tuanya, seorang ibu tidak lagi peduli pada bayinya, setiap manusia hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan para nabi dan rasul pun berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," kecuali Nabi Muhammad SAW yang masih memikirkan umatnya. Inilah hari yang begitu panjang, menakutkan, dan penuh penyesalan bagi orang yang hidup tanpa bekal. Allah menyebut hari itu sebagai Yaumul Qiyamah, hari berdiri seluruh makhluk di hadapan Rabb semesta alam, dan setiap dari kita pasti akan hadir di sana. Tidak ada yang bisa menghindar. Hari kebangkitan dimulai ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama disebut nafkhatus syaq, yang menyebabkan seluruh makhluk hidup mati seketika. Tidak ada satupun yang mampu bertahan dari kedahsyatan suara itu. Gunung-gunung yang kokoh hancur luluh, lautan meluap, bintang-bintang berjatuhan, dan seluruh isi bumi hancur binasa. Setelah itu, bumi dibiarkan kosong, tidak berpenghuni, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kehampaan. Kemudian, setelah waktu yang hanya Allah yang tahu lamanya, Israfil kembali meniup sangkakala untuk kedua kalinya, nafkhatul ba'ats, yang membangkitkan semua manusia dari kubur mereka. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju padang mahsyar. Bayangkan, ketika tubuh-tubuh yang telah menjadi tanah dan tulang belulang itu tiba-tiba bangkit kembali. Allah mengembalikan tubuh manusia dengan sempurna, tanpa ada yang tertinggal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 78 sampai dengan 79. Dan Dia membuat perumpamaan bagi kami, dan Dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya kali pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Pada saat itu, manusia keluar dari kuburnya dengan rasa kaget, panik, dan ketakutan. Mereka berhamburan menuju satu tempat yang luas yang disebut sebagai padang mahsyar. Tidak ada satupun yang bisa menolak panggilan itu, meskipun di dunia dulu mereka adalah raja, panglima, atau orang berkuasa, semua setara di hadapan Allah. Bumi tempat dikumpulkan itu berbeda dengan bumi yang kita kenal. Rasulullah SAW bersabda bahwa bumi tersebut adalah bumi yang datar, putih, luas, dan tidak ada tanda-tanda atau bangunan di atasnya. Tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada lautan, hanya hamparan yang luas tak berujung. Pada saat itulah perjalanan panjang selama 50.000 tahun dimulai. Sebuah masa yang begitu menakutkan, di mana manusia akan menghadapi pertanyaan demi pertanyaan, amal perbuatan yang ditimbang, dan catatan yang dibuka. Namun sebelum itu semua, suasana di padang mahsyar sendiri sudah menjadi ujian yang luar biasa beratnya.
Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, mereka tidak mengenakan pakaian, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apapun kecuali amal perbuatannya. Seorang raja yang dahulu bermahkota, kini berdiri sama dengan rakyat jelata. Seorang pejabat tinggi, sama kedudukannya dengan orang miskin. Tidak ada lagi pangkat, jabatan, ataupun harta yang bisa dibanggakan. Matahari pada hari itu didekatkan hanya sejengkal di atas kepala. Tidak ada pepohonan untuk berteduh, tidak ada bangunan untuk berlindung, tidak ada angin yang menyejukkan. Panasnya sangat menyiksa, hingga manusia berkeringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Lalu mereka tenggelam dalam keringat mereka sendiri, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Di antara mereka, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri hingga mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Bisa dibayangkan betapa sesaknya suasana itu. Jutaan, bahkan miliaran manusia berkumpul di satu tempat dengan kondisi panas yang luar biasa, penuh keringat, penuh tangisan, penuh penyesalan. Tidak ada yang berani menoleh kepada orang lain karena masing-masing sibuk memikirkan keselamatannya sendiri. Allah menggambarkan keadaan itu dalam surah Abasa ayat 34 hingga 37. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Hari itu panjangnya 50.000 tahun, waktu yang tak bisa dibayangkan oleh manusia. Satu hari saja di dunia, ketika kita menunggu dalam antrean bisa terasa begitu lama. Bagaimana dengan 50.000 tahun berdiri di bawah terik matahari, tanpa ada tempat berteduh, tanpa makanan dan minuman? Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari itu, ketika tidak ada naungan selain naungannya. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang menolak godaan zina karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga berlinang air matanya. Di tengah suasana yang begitu mencekam, manusia merasa tidak sanggup menanggung penderitaan itu lebih lama. Mereka ingin segera dimulai perhitungan amal, karena lamanya penantian membuat mereka tidak tahan. Maka, manusia mulai mencari siapa yang bisa memberi pertolongan, siapa yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah. Pertama, manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruhnya kepadamu, dan memerintahkan malaikat bersujud kepadamu. Mohonlah syafaat bagi kami kepada Allah." Namun, Nabi Adam menjawab, "Diriku, diriku, hari ini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh." Mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Isa alaihissalam. Namun semua nabi itu menjawab dengan ketakutan yang sama. Masing-masing mengingat dosa dan kesalahan mereka sehingga tidak berani memohonkan syafaat. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata, "Ana laha, akulah yang berhak melakukannya, akulah yang akan melakukannya." Rasulullah SAW kemudian bersujud di hadapan Allah, memujinya dengan pujian yang tidak pernah diucapkan manusia sebelumnya. Lalu Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu, mintalah niscaya akan diberi, berilah syafaat niscaya syafaatmu akan diterima." Inilah yang disebut sebagai syafaatul udma, syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dengan syafaat beliau, proses hisab dimulai dan penderitaan manusia di padang mahsyar sedikit demi sedikit bergeser ke tahap berikutnya. Betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Di saat semua nabi berkata, "Nafsi, nafsi," hanya beliau yang berkata, "Ummati, ummati," umatku, umatku.
Inilah alasan mengapa kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta dan harapan agar mendapatkan syafaat beliau pada hari yang menakutkan itu. Setelah syafaat Nabi Muhammad SAW diterima, tibalah manusia pada fase hisab, perhitungan amal. Setiap orang akan diperlihatkan catatan amalnya, yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid selama hidup di dunia. Tidak ada satu kata, bahkan satu bisikan pun, yang terlewat dari catatan tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Dan diletakkanlah kitab, catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil dan pula yang besar, melainkan tercatat semuanya.' Maka mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada, tercatat. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Bagi orang-orang beriman, hisab mereka akan mudah. Allah menutup aib mereka, menampakkan dosa mereka, lalu mengampuni dengan rahmat-Nya. Adapun bagi orang kafir dan munafik, hisab mereka begitu sulit, penuh rasa takut, penuh hinaan, hingga akhirnya mereka dilempar ke dalam neraka. Selain catatan amal, Allah juga menegakkan mizan, timbangan amal. Amal perbuatan manusia, baik besar maupun kecil, akan ditimbang dengan sangat adil. Amal kebaikan yang tulus ikhlas karena Allah akan menjadi berat. Sedangkan amal yang penuh riya dan kemunafikan akan menjadi ringan, bahkan tidak bernilai sama sekali. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat akan berbahagia, sedangkan yang timbangan keburukannya lebih berat akan merugi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat Kami. Betapa banyak manusia yang di dunia terlihat mulia, namun di akhirat timbangannya kosong. Sebaliknya, ada manusia yang dianggap hina di dunia, namun di sisi Allah timbangannya berat karena amal ikhlasnya. Setelah hisab dan timbangan amal, tibalah saat yang paling menentukan. Kemana setiap manusia akan menuju? Apakah ke surga yang penuh kenikmatan atau ke neraka yang penuh azab? Ada manusia yang melalui asyirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jembatan ini lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang beriman melewatinya dengan mudah sesuai kadar iman dan amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda pacu, ada yang merangkak perlahan, bahkan ada yang terjatuh. Orang-orang kafir, munafik, dan pendosa besar yang tidak diampuni Allah akan terjerumus ke dalam neraka. Mereka menjerit, menangis, dan meminta kembali ke dunia. Namun semua itu sudah terlambat. Sementara itu, orang-orang beriman yang selamat akan sampai ke pintu surga. Mereka disambut dengan ucapan salam dari para malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar." Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah indahnya tempat kesudahan ini. Di surga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa lapar, tidak ada haus, tidak ada sakit, tidak ada lagi kesedihan. Semuanya adalah kenikmatan abadi. Inilah balasan bagi orang-orang yang menjaga iman dan amal solehnya. Sedangkan di neraka, tidak ada satupun kebaikan. Api yang menyala-nyala, rantai dan belenggu, rasa lapar yang tidak terbayangkan, serta minuman dari nanah dan darah. Inilah balasan bagi orang yang durhaka kepada Allah dan mengingkari kebenaran.
Akhirnya, kita semua akan berada di salah satu dari dua tempat ini, surga atau neraka. Dan yang menentukan bukanlah keturunan, bukan jabatan, bukan harta, tetapi iman, amal soleh, dan rahmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah tentang Padang Mahsyar ini bukanlah sekadar cerita untuk ditakuti, tapi sebuah peringatan nyata yang sudah Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita. Hari itu pasti akan datang, dan setiap dari kita akan berdiri di hadapan Allah tanpa ada yang bisa menolong kecuali amal kita sendiri dan rahmat dari Allah Ta'ala. Bayangkan, 50.000 tahun lamanya manusia berdiri dalam ketakutan, tanpa tempat berteduh, tanpa makanan dan minuman, hanya menunggu keputusan Allah. Betapa sia-sianya hidup kita bila di dunia hanya mengejar kesenangan sementara, namun lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang itu. Namun ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita kembali dengan hati yang ikhlas. Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu marilah kita perbanyak amal soleh, menjaga sholat kita, bersedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW agar mendapat syafaat beliau kelak. Jangan sampai penyesalan baru datang ketika semua sudah terlambat. Jika video ini bermanfaat, mari sebarkan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang sadar dan bersiap menghadapi hari yang panjang itu. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kita bisa terus belajar bersama, memperkuat iman, dan insya Allah termasuk golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.